Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masih kita pada pembahasan tentang rukun iman yang kelima, yaitu beriman dengan hari akhir. Kita ulangi sebentar apa yang sudah disampaikan oleh beliau tentang masalah beriman dengan surga dan juga dengan neraka. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, wa nu'minu bil jannati wan nar. Dan kami yaitu Ahlussunnah beriman dengan surga dan juga neraka. Berkeyakinan bahwasanya kelak Allah SWT akan membalas orang yang beriman dengan surga dan akan membalas orang yang kafir dan tidak beriman dengan neraka. Selain adanya kebangkitan, hisab dan seterusnya, maka kelak di sana ada jaza, ada balasan bagi manusia. Balasan tersebut mungkin berupa surga dan mungkin berupa neraka. Maka Ahlussunnah beriman dengan surga dan juga neraka. Fal jannatu darun na'im. Maka surga adalah negeri kenikmatan. Sebuah negeri dinamakan negeri kenikmatan karena di dalamnya adalah semuanya adalah nikmat. Tidak ada sedikit pun di dalam surga ini kelelahan, kesusahan, kesedihan. Yang ada adalah nikmat semua. Sehingga dinamakan dengan Darun Naim, negeri kenikmatan. Orang yang masuk ke dalamnya, maka dia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada mereka tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan, kelezatan-kelezatan yang ada di dunia ini. Allati a'addaha Allahu lil mu'minina al muttaqin. Allah SWT menyediakan Darun Naim ini, menyediakan surga ini, Allah sediakan dia untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Merekalah orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam negeri yang penuh dengan kenikmatan tersebut. Iman dan takwa ini apabila digabungkan menjadi satu, ada yang mengatakan bahwasanya iman maksudnya adalah menjalankan perintah dan bertakwa maksudnya adalah menjauhi larangan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Dan Allah mengatakan walau annahum amanu wattaqau. Seandainya mereka beriman dan bertakwa. Ada yang mengatakan bahwasanya iman adalah imtithalul awamir, menjalankan perintah. Adapun bertakwa maka maksudnya adalah menjauhi larangan. Allah sediakan Darun Naim bagi orang yang taat kepada Allah di dunia. Orang yang mau menjalankan perintah Allah, dan perintah Allah yang paling besar adalah tauhid, mendirikan salat, membayar zakat, melakukan puasa di bulan Ramadan, berhaji bagi orang yang mampu. Ini adalah termasuk rukun Islam, dan dia adalah di antara perintah yang paling besar dalam Islam ini. Dan dia adalah orang yang bertakwa, yaitu orang yang menjauhi larangan. Dan larangan yang paling besar tentunya adalah larangan untuk melakukan kesyirikan. Maka mereka lah orang-orang yang berhak untuk memasuki negeri tersebut. Balasan dari Allah Azza wa Jalla atas amalan yang mereka lakukan. Karena mereka di dunia tunduk kepada Allah, beriman dan juga bertakwa kepada Allah, meninggalkan syahwat mereka, meninggalkan kesenangan dan hawa nafsu mereka, kemudian mereka tundukkan diri mereka hanya kepada Allah. Maka Allah akan membalas mereka dengan balasan yang jauh lebih baik daripada amalan yang mereka lakukan. Amalan yang kita lakukan di dunia dibandingkan dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita di dunia, maka amalan kita ini tidak ada apa-apanya. Lalu bagaimana dengan dibandingkan amalan kita dengan balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman di dalam surga? Apa yang kita lakukan berupa amalan itu hanyalah sebab kita masuk ke dalam surga, bukan sebagai pengganti dari amalan yang sudah kita lakukan di dunia. Balasan yang ada di dalam surga bukan pengganti. Karena kalau maksudnya adalah pengganti, apa perbandingan antara amalan yang kita lakukan dengan luar biasanya nikmat yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman? Apalagi kita mengetahui amalan yang kita lakukan penuh dengan kekurangan dari sisi niat, dari sisi mutaba'ah. Bagaimana surga bisa menjadi pengganti untuk amalan-amalan tersebut? Amalan-amalan kita hanyalah sebagai sebab, ya, dan masuknya kita ke dalam surga adalah dengan rahmat Allah
Sebagaimana dalam sebuah hadis bahwasanya kalian tidak masuk ke dalam surga dengan amalan-amalan kalian. Ya, kemudian para sahabat mengatakan, "Wala anta ya Rasulullah?" Apakah engkau juga tidak demikian ya Rasulullah? Wala ana. Aku juga demikian. Illa ayyataghammadani Allahu birahmat. Tapi Allah SWT dialah yang memberikan rahmat. Ini adalah kelebihan kasih sayang Allah untuk kita semuanya, sehingga Allah SWT memasukkan kita dengan sebab amalan kita masuk ke dalam surga. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan insyaallah kita bertemu kembali pada pertemuan yang selanjutnya pada waktu dan keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.